Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Ponco Putro dengan nomor NIDN 0311066803. Saya mengajar di program studi Mekatronika di Politeknik Astra. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagai syarat pada sertifikasi dosen tahun 2025 mengenai PDD UKTPT. Saya bergabung di Politeknik Astra sejak 2008. Sebelumnya, saya sudah mengajar di Politeknik di Tangerang, di Politeknik Gajah Tunggal dari tahun 1995 sampai dengan 2006. Jabatan terakhir di Politeknik Gajah Tunggal adalah Ketua Jurusan Teknik Elektro. Setelah 2006, saya mencoba untuk mengasah keterampilan, kompetensi masuk ke beberapa perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan alat berat di Jakarta, dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur di daerah Karawang. Dan jabatan terakhir di industri, saya sebagai supervisor maintenance. Saya masuk di Politeknik Astra sejak tahun 2008. Saya sebetulnya mengajar di beberapa program studi dengan mata kuliah yang sama, yaitu pneumatik hidrolik, yaitu program studi alat berat, program studi otomotif, program studi teknik manufaktur, dan program studi pembuatan alat perkakas. Namun status dosen saya adalah di program studi mekatronika. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai masuk di dalam unit pengembangan UKM di bawah pada lembaga pengabdian masyarakat. Nah, pada pengajaran ini, saya dalam mengajar di program studi mekatronika, saya membuat sebuah CPL atau capaian pembelajaran, yaitu pada program studi mekatronika, yaitu pada semester 2 dengan kode mata kuliah KMK 0207 dengan bobot 2 SKS. Pada CPL ini saya mengedepankan 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan umum, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Di dalam pengajaran pneumatik hidrolik, kami membuat CPMK menjadi 3. Yang pertama adalah menguasai prinsip dasar teknologi pneumatik dan hidrolik. Yang kedua, menguasai konsep teori dan prinsip kerja komponen pneumatik serta perancangan baik pure pneumatik maupun perancangan elektropneumatik. Dan yang ketiga adalah menguasai konsep teori dan prinsip-prinsip dasar hidrolik di dunia industri. Jadi besaran yang ada dalam mata kuliah pneumatik hidrolik yaitu mengenai pneumatik dan hidrolik. Dalam pengajaran pneumatik hidrolik, kami mengedepankan teoritis sekaligus praktek. Namun demikian, aspek sikap kami berusaha untuk mencoba supaya mahasiswa itu tidak hanya ahli dalam hard skill, melainkan juga soft skill. Dalam sistem pembelajaran, kami di laboratorium pneumatik hidrolik, dalam pengajarannya dibagi dalam sistem blok, di mana sistem blok itu mahasiswa belajar selama 15 hari, full, dari mulai pengenalan, praktek, ujian, serta presentasi. Kalau kita dihitung dari sisi jumlah adalah
total jam praktek adalah 120 jam. Yang kedua, kapasitas yang ada di laboratorium pneumatik hidrolik, kami hanya bisa kapasitasnya hanya 8 orang, 8 mahasiswa. Di mana kita mencoba untuk one man one machine sehingga mereka akan lebih fokus untuk belajar satu orang satu mesin. Nah, di sini kita akan berusaha memberikan materi-materi yang relevan dengan industri. Setiap awal pembelajaran, biasanya kami memberikan teori dulu, ya. Setelah teori, kami berikan contoh perancangan. Kemudian setelah itu saya berikan job-job untuk merancang. Nah, setelah perancangan selesai, kita coba praktekkan di trainer yang sudah disiapkan. Saya berikan contoh dahulu. Kemudian, nah, setelah proses praktek selesai dan itu sudah troubleshooting, barulah mereka membuat sebuah laporan sebagai administrasi pengajaran di mana bahwa dia sudah praktek dan nanti saya approve. Dan ini akan menjadikan salah satu nilai, yaitu nilai harian. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang kami lakukan di mata kuliah pneumatik hidrolik. Yang pertama adalah ada nilai harian, di mana nilai harian ini saya membuat 6 modul, ya, dan 6 modul itu mereka harus mengerjakan dan langsung dipraktekkan sekaligus troubleshooting-nya. Itu ada 6 bentuk modul. Dari total 6 itu mereka boleh mengerjakannya, boleh saling membantu, ya, karena di sini agar mereka berinteraksi. Walaupun ada nilainya, tetap pada dasarnya bukan ujian utama, ya, karena mereka tetap mereka harus aktif dan harus mau belajar. Dan saya kasih bobot 20%. Nah, selain nilai harian yang tadi 6 modul itu, nanti ada ujian pneumatik, karena mata kuliahnya adalah ada satu pneumatik, ada hidrolik. Nah, pneumatik itu nanti kita ujikan. Namun dalam ujian ini kita bukan dalam bentuk sekuensial lagi, melainkan sudah dalam bentuk perancangan. Ya, perancangan itu sudah saya berikan pada awal sebelum ujian, ya, dari mulai gambaran, siklus sampai pada rangkaian. Tetapi untuk inovasi mereka harus mengembangkan. Jadi itu yang nanti akan saya berikan. Jadi nanti dalam ujian saya akan berikan sebuah gambar, kemudian mereka diskusikan sampai menghasilkan sebuah rangkaian yang benar-benar sesuai. Dan ada 8 jumlah soal yang sudah saya berikan. Tetapi untuk penggambaran rangkaiannya mereka diskusi. Nah, setelah diskusikan, mereka mencoba praktek. Setelah mereka sudah siap, baru akan kita lakukan ujian. Setiap individu akan mendapatkan satu soal, dan ini adalah akan diundi, ya. Jadi mereka harus menguasai ke-8 soal itu, ya. Mereka diundi sampai bisa menghasilkan rangkaian dan troubleshooting-nya. Dan bobot ujian itu untuk pneumatik adalah 20%. Selanjutnya, untuk mata kuliah materi hidrolik sama saja. Jadi mereka sudah saya berikan materi, kemudian latihan, kemudian diujikan. Itu juga bobotnya 20%. Jadi total yang sudah diambil nilainya adalah pertama nilai harian 20%, yang kedua adalah ujian pneumatik 20%, ujian hidrolik 20%. Nah, yang terakhir kita akan membuat sebuah perancangan mesin dengan kelompok, ya. Jadi nanti mereka di akhir perkuliahan mereka harus merancang mesin, ya, dari mulai desain sampai animasinya sampai dia build of materialnya, dan itu dipresentasikan walaupun kelompok tetapi nilainya tetap individu, karena kami akan melihat
sampai di mana kemampuan daya inovasinya. Dan dari bobot itu adalah bobotnya adalah 3 miliar. Selain itu ada beberapa hal yang mungkin di luar hard skill, yaitu ada penilaian-penilaian yang sifatnya sikap. Yang pertama adalah kedisiplinan, ya, kejujuran, kemudian kerjasama, dan eh, sikap attitude dalam selama mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mereka bisa bukan hanya skill-nya yang bagus, tapi soft skill-nya juga bagus. Dan kenyataannya, alhamdulillah, mahasiswa kami hampir rata-rata bisa diterima di grup Astra pada khususnya dan bisa diterima di perusahaan-perusahaan lain dan mudah-mudahan ini bisa berkembang. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Waduh, masih semangat? Oke. Kemarin gimana belajar pure pneumatik? Lancar? Alhamdulillah bisa ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi elektropneumatik. Ya, kalian sudah belajar rangkaian listrik ya. Kalau di rangkaian listrik sudah ada RLD, bisa sampai star delta dan lain sebagainya. Ini sebetulnya di sini lebih mudah ya, tapi aplikasinya langsung ke pneumatik ya. Nah, apa saja sih yang harus dipelajari di dalam sistem elektropneumatik? Nah, tentunya Anda harus mengetahui komponen-komponen yang ada, yang biasa sering dipakai di sistem elektropneumatik. Yang pertama ada power supply, ada switch atau saklar dan sejenisnya, bisa push bottom, bisa limit switch, bisa proximity sensor dan lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari relay. Kemarin waktu di RLD kontaktor ya, pakainya 220 volt ya, cetak stok ya. Nah, sekarang cuma 24 volt ya, lebih tidak berbahaya. Kemudian belajar timer. Power supply, ada yang tahu power supply? Siapa? Ya. Apa tuh? Itu dia mengubah 220 volt AC menjadi 24 volt DC. Ya, bagus. Jadi power supply itu nanti yang akan mengisi sumber listrik yang ada dalam sistem kelistrikan pneumatik. Kenapa harus diubah menjadi 24 volt DC? Karena memang listrik yang ada di dalam PLN atau dalam gedung kita adalah 220 volt AC. Sedangkan kebutuhan yang ada di lapangan biasanya menggunakan 24 volt DC. Sehingga di sini perlu adanya power supply ya, yaitu mengubah dari 220 menjadi 24 volt, tapi masih AC. Nah, di situ nanti ada proses selanjutnya adalah penyearahan ya, dari AC menjadi DC dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya kalau switch, push bottom dan sebagainya Anda sudah tahu ya. Ini nanti kita prakteknya, ini salah satu switch ya, dimana push bottom ini ada push bottom on dan ada push bottom off, tergantung Anda mau pakai on-nya atau off. Atau switch yang memang dia kalau ini kan tak tekan dia lepas lagi ya, kalau ini fix, kalau tekan ya masuk, kalau ini lepas. Namanya deten itu menahan ya. Oke. Nah, kemudian nanti belajar relay ya, kontaktor. Ada yang tahu relay? Ya, Pak. Ya, apa tuh? Relay itu komponen elektronik yang fungsinya sebagai saklar atau switch. Ya, betul ya. Jadi relay itu adalah komponen elektronik. Nah, di sini ada relay nih ya. Di sini ada relay ya. Di mana di relay ini ada kontak NO, ada kontak NC. Nah, ini yang merah dan biru ini adalah koil. Di mana ketika kita kasih sumber listrik, maka di sini akan terjadi penarikan kontak, sehingga yang tadinya NO jadi NC atau nyambung, yang tadinya NC, yang tadinya NC jadi NO, yang tadinya nyambung jadi lepas. Nah, Anda mau pakai yang NO-nya atau NC-nya tergantung kebutuhan ya. Jadi nanti kita belajar relay ya, sama sebetulnya dengan kemarin ya, cuma ininya aja sumbernya saja. Oke. Kemudian juga ada relay timer. Bedanya apa dengan timer? Kalau timer, ketika saya kasih sumber listrik, dia tidak langsung bekerja kontaknya, tapi menghitung waktu dulu ya, baru bekerja ya. Tapi ada juga timer yang dikasih sumber dia bekerja, tetapi ketika dilepasnya baru bekerja. Makanya di sini ada istilah on delay dan ada off delay. Kalau on delay, kasih sumber tek,
maka dia ngitung waktu dulu baru tek. Nah, kalau off delay, tak kasih sumber dia seperti relay, tapi ketika dilepas dia ngitung waktu baru bekerja. Sambil contoh apa? Mode sleep pada remote TV. Saya pengen 10 menit dari sekarang tak matiin dulu, tapi TV-nya nggak mati. Hitung waktu mundur, baru TV-nya mati. Berarti kayaknya off delay. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi jawaban pertanyaan teman kamu ya, di power supply. Power supply di sini ini kalau gambar fisiknya ya kurang lebih seperti ini, tapi fisik kan bisa aja berubah. Nah, dalam power supply aslinya ada 3 proses. Proses yang pertama adalah penurunan tegangan. Yang tadinya 220 diturunkan menjadi 24. Ya. Tapi di sini adalah masih 200 masih tegangannya masih arus gelombangnya masih bolak-balik. Ya. Jadi yang keluar trafo hanya sifatnya menurunkan. Trafo ada 2 macam, ada yang step up berarti menaikkan, ada yang step down berarti menurunkan. Nah, kali ini kita menggunakan step down, dari 220 diturunkan menjadi 24 volt. Masih AC, makanya gelombangnya masih gelombang AC. Nah, proses yang kedua di sini ada rectifier atau penyearah, di mana yang tadi gelombang AC disearahkan menjadi DC. Nah, sehingga keluar dari rectifier sudah DC. Tetapi di sini kalau kita ukur pakai osiloskop, gelombangnya masih gelombang riak ya, masih gelombang riak seperti ini. Ini kalau dipakai gimana? Kalau dipakai itu bisa menjadikan panas. Kalau itu dalam rangkaian elektronik. Kalau untuk audio biasanya terjadi namanya noise dengung. Ya, makanya tidak bagus kalau dari ini langsung digunakan. Nah, berarti perlu satu proses lagi, yaitu filter. Dimana yang tadinya gelombang yang masih beriak difilter, sehingga ini yang keluar sini sudah cukup bagus. Ya, ini yang nanti kita pakai adalah yang sudah halus. Jadi kalau diukur pakai osiloskop gelombangnya tidak bergelombang lagi. Oke. Nah, ini selanjutnya push bottom ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, push bottom ada yang sifatnya NC ya, normally close, ada yang sifatnya normally on ya. Ada yang dua-duanya kita pakai NONC-nya, tergantung nanti kebutuhan. Demikian juga limit switch. Nah, ini salah satu contoh limit switch ya. Jadi kita tekan ya. Bentuknya banyak ya. Jadi kalau kita bicara limit switch bentuknya banyak, tapi intinya di sini ada NO, ada NC. Makanya Anda selalu senantiasa melihat gambar ya, mana yang NO, mana yang NC. Kalau yang standar di sini, yang NO berarti 14, yang NC 12. Nah, tapi Anda jangan berpatokan pada salah satu brand ya, tapi lihat gambar yang melekat dalam sebuah komponen. Nah, ini contoh yang banyak digunakan di industri, ini seperti limit switch. Kalau kita kedorong dia akan menjalankan, bisa menyambungkan atau memutuskan. Oke, lanjut. Nah, ini proximity sensor ya. Ada yang tahu proximity sensor? Ya, silahkan. Oh, sensor kedekatan. Asal kata dari proximity ya, ini adalah kedekatan. Jadi dia yang nanti akan berfungsi mendeteksi jarak ya. Nah, kebetulan di sini ada contohnya. Nah, ini sensor ya. Nah, sensor ini kakinya ada 3 nih, merah, hitam, biru. Merah, hitam, biru. Merah ini nanti sumber ke positif, biru itu saya sambungkan ke negatif. Apabila sumber ini saya kasih sumber listrik ya, positif negatif 24 volt, maka di sini akan terjadi switching, pensaklaran proses ya. Nah, ketika didekatkan dengan sebuah objek ya, objek itu bisa logam, bisa non logam, tergantung jenis sensornya. Maka dia akan terjadi switching, maka arus dalam warna hitam ini atau common, dia akan mengeluarkan arus ya. Nah, di sini berapa besar jaraknya ya tergantung spek. Apakah logam atau non logam juga tergantung jenis, karena ada jenis induktif, ada jenis kapasitif, ada jenis infrared, ada jenis optik dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang logam biasanya orang menggunakan namanya jenis induktif, atau orang mengatakan metal detektor ya. Sedangkan kalau yang logam atau non logam biasa orang menggunakan kapasitif ya. Contohnya apa? Contohnya sensor parkir mobil ya.
ketika Anda mundurkan mau nabrak sebuah tembok atau orang atau pohon, dia bunyi nah di situ ada sensor kedekatan ya. Tapi kalau bicara sensor sebenarnya banyak ya, ada sensor panas, ada sensor basah, ada sensor cahaya, tapi yang kita pakai dalam pneumatik kita lebih menggunakan proximity sensor ya. Nanti ada jenis PNP dan ada jenis NPN ya. Ini hanya apakah kamennya positif, apa kamennya negatif ya, itu. Oke. Nah, ini kita nanti saya akan membuat tadi satu silinder, sekarang saya membuat sekuensial. Sekuensial itu dua buah silinder yang bekerja secara siklus. Nah, siklusnya banyak sekali ya. Saya ambil contoh, nanti ada siklus A+, B+, A-, B-. Nah, ini nanti saya gambarkan dalam sebuah rangkaian. Ini saya gambarkan rangkaian 2 jalur ya. Nanti jenis rangkaian ada rangkaian step by step, ada rangkaian kaskad. Kalau step by step berarti setiap step itu ada relaynya ya. Saya ambil yang kaskad aja ya. Jadi dia cukup 2 relay ya. 2 relay ini. Nah, ini saya sumber positif. Di sini ada changeover. Changeover itu memindahkan jalur ya. Changeovernya K1. Kalau kita perhatikan, positif masuk ke jalur 2 ya, sumber positif ke jalur 2. Ketika relay ini jalan, maka ini akan berpindah, maka dia akan memindahkan ke jalur 1. Maka bagian di sini adalah bagian yang memindahkan dari jalur 2 menuju jalur 1, atau di sini dari L2 menuju L1. Berarti limit switch ini akan memindahkan line 2 ke line 1. Nah, bagaimana kalau sekarang di line 1 ketika K2 bekerja? Nah, di sini ada NCK2, makanya kalau ini bekerja otomatis ini akan mati. Kalau mati berarti dia akan pindah lagi changeovernya ke jalur 2 ya, tadi kan 1 ke 2. Makanya jalur ini adalah memindahkan jalur 1 ke jalur 2. Nah, nanti kita bikin rangkaian ya, silakan Anda nanti mencoba ya. Nah, saya menggunakan solenoid, double solenoid, 5/2 double solenoid. Artinya kalau ini saya sambungkan, berarti kalau Y1 saya nyalakan dia akan maju. Kalau Y2 yang saya nyalakan berarti mundur ya. Nah, atau kalau Y1 saya nyalakan adalah A maju atau A+, kalau Y2 yang saya nyalakan adalah mundur, amin. Yang tidak boleh Y1 dan Y2 nyala bareng-bareng, akan terjadi overlap. Nah, yang kita harus hindari. Jadi nanti rangkaiannya harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa terjadi Y1, Y2 nyala bareng. Demikian juga sama yang di B. Di B juga ada solenoid Y3 dan Y4. Y3 itu untuk majuin B atau B+, Y4 adalah untuk mundurin B atau B-. Nah, untuk menganalisa kita mungkin perlu namanya diagram langkah. Nah, ini diagram langkah. Saya ambil contoh, saya akan nomor 1 nih. A+, B+, A-, B- ya. Nah, ini kan step 1, step 2, step 3, step 4. Ini juga sama, step 1, step 2, step 3, step 4. Karena siklus dia akan masuk ke 1 lagi, jadi nanti akan mengulang lagi. Step 1 apa ya? Majuin A, berarti A-nya naik, red. Ya. Step 2 majuin B, berarti B naik, red. Step 3 mundurin A, berarti A-nya turun nih ya. Dan step 4 B-nya turun. Nah, perhatikan ketika A maju, di sini ada limit switch nih. Saya kasih limit switch, kalau maju ada di sini ada limit switch A1, kalau mundur akan nendang limit switch A0. Demikian juga di sini. Kalau B-nya maju, di sini ada limit switch B1. Kalau B0, kalau maju di sini ada limit switch B1. Sehingga kalau maunya saya dorong maju, di sini akan nendang A1 ya, A maju ya. B maju nendang B1, pokoknya maju 1 mundur 0 aja. Ini A mundur berarti sini ada A0. Di sini B mundur berarti B0 ya. Nah, karena ini siklus berarti yang pertama sama dengan yang terakhir, berarti sini ada B0. Oke, ini pasti yang pertama ada push button.
Atau kita bisa mengurai dari sini. A maju nendang A satu ya. A1 reaksinya untuk apa? Majuin B ya. B maju nendang B1 reaksinya untuk mundurin A. A mundur A0 reaksinya untuk mundurin B. B mundur B0 akan ketemu lagi di sini B0. Nah, bagaimana memisahkan jalur? Ini kan ada dua jalur nih. Sebetulnya Anda boleh, misalnya di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Selama tidak ketemu A, B ketemu B. Ya, kalau ini kan A ketemu B ketemu A ketemu B. Berarti Anda bisa naruh jalur di mana aja. Tapi paling gampang kita pakai jalur di tengah biar gampang nih. Nah, berarti yang di sini nanti dilayani oleh line 1, ya, di sini dilayani oleh line 2. Nah, boleh di sini boleh, ya. Tapi kalau maunya Anda ketemu siklus seperti ini, A plus B plus B min A min, Anda tidak boleh di sini harus, ini wajib nih, B ketemu B wajib. Kalau ini boleh pisah, boleh tidak. Ya, karena di sini tidak ada B ketemu B atau A ketemu A, berarti dia bisa bebas. Ya, oke. Sekarang kita sebelum masuk ke sana kita perlu menganalisa. Di sini ada limit switch yang sifatnya memindahkan jalur, ada yang limit switch yang tidak memindahkan jalur. Ini jalur memindahkan jalur nih, dari 1 ke 2. Limit switch mana yang memindah jalur dari line 1 ke line 2? B1 ya, ini sudah ketahuan B1. Berarti di sini analisanya di sini adalah B1. Limit switch mana yang memindahkan dari line 2 ke line 1? B0. Oke, B0. Benar ya? Oke. Padahal ada 4 limit switch kan? Yang belum ada berarti apa? A0 dan A1. Kalau kita melihat dari analisis ini, A1 fungsinya untuk memajukan B atau B plus. A0 fungsinya untuk ini mundurin B, berarti B min. Nah, ini analisanya ya. Kenapa perlu analisa? Ini yang menjadi pijakan untuk membuat sebuah rangkaian. Ya, kalau analisanya salah, rangkaiannya benar, kemungkinan kebetulan. Tapi kalau rangkaiannya, analisanya benar, rangkaiannya salah, kalau toh salah itu biasanya tidak teliti. Beda ya, tidak teliti dengan kebetulan. Kalau tidak teliti, cek biasanya jadi benar. Kalau kebetulan diulang biasanya salah ya. Nah, jangan biasakan kebetulan ya. Kita orang eksak harus teliti. Oke. Nah, di sini ada limit switch nih. Ada 1, ada 2, dan ada lagi di sini ada 2. Di sini udah ketahuan. Limit switch yang di sini adalah line 2 ke line 1. Lihat line 2 ke line 1 mana? Oh, berarti di sini B0. Oke. Yang di sini ada line 1 ke line 2. Line 1 ke line 2 adalah B1. Oke. Nah, kita lihat nih. Distribusi line 1 itu A plus dan B plus. Distribusi line 2 adalah A min dan B min. Nah, ini A plus di line berapa nih? Line 1. Tarik aja ya. A min di line berapa? A min di line 2. B plus di line 1. Oke, B min di line 2. Nah, di sini sudah ketahuan. Di mana letak A0? Oh, A0 ada di B min. Berarti ini B min. Oh, di sini ada limit switch A. Yang satunya A plus ada di B plus. Berarti A1-nya ada, A1-nya ada di B plus. Berarti sini ya, di Y3. Apa nih? A1 ya. A1. Oke, gampang ya. Ada yang mau tanya dari rangkaian ini atau paham semua? Paham ya? Nah, kebetulan ini ada 8 ya.
silahkan bagi satu-satu, tapi kalau nggak bisa boleh diskusi, boleh nanya ya. Nah, tadi ini kan nomor 1 ya, udah ya nomor 1 ya, kebetulan pas ada 7 ya, aslinya ada 8 tapi 8 nggak hadir, nggak apa-apa, berarti saya tunjuk aja ya, kamu nomor 2, kamu nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, atau dari sini nomor 1-nya. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, siapkan kertasnya. Kita biasa menganalisa berapa Anda bisa menyelesaikan dengan waktu. Oke, udah? Siapa yang sudah duluan? Ayo, berapa menit bisa selesai? 4 menit. Coba lihat dulu, bener nggak? Nanti jangan-jangan salah ya. Nah, coba lihat. Oke. Ya, analisanya udah bener. Oh, kamu pakai changeovernya, kamu pakai changeover apa enggak nih? Enggak pakai changeover ya, enggak masalah. Boleh pakai, boleh enggak, yang penting ininya cukup. Oke, udah? Berapa menit? 5 menit, bagus. Coba dijalanin. Maju, maju, kamu tuh, bener nggak teman-temannya? Oke, sip ya. Coba diulangi lagi, jalan lagi nggak? Nanti cuma sekali doang. Oke. Oke, sekarang tahap berikutnya setelah jalan ya, kita troubleshooting. Kamu ada sana dulu ya. Nanti kita rubah mana yang di ini ya. Saya rubah satu aja. Ya, silakan betulin. Oke, coba yang lain cek tanpa pressure dulu, bener nggak? Masih ini tanpa. Oke, ya, 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 oke, ya. Kalau sudah boleh coba dicek pakai pressure ya. Oh, sip ya, selesai ya. Oke, thank you. Silahkan kembali ke tempat ya. Nanti saya cek dulu kuatirnya gambar-gambar Nuradul ya. Sebelum saya menyatakan oke, kamu tidak diperkenankan langsung ke sana ya. Tujuannya apa? Nanti jeblok gitu ya, nanti rusak gitu ya. Jadi ini, nah kalau sudah oke, silakan praktek. Nah, kita biasakan by waktu. Kenapa? Nanti kalau kamu di maintenance di industri, yang namanya trouble itu nggak boleh lama-lama. Makanya ada cara step by step untuk bagaimana mencari kesalahan. Nah ini ya, jadi Anda jangan jago di perancangan, giliran betulin nggak bisa ya. Jadi ngerancang bisa, ketika troubleshooting harus bisa. Jangan ketika rusak install ulang ya. Kalau cuma silindernya cuma 2 masih mending, kalau silindernya 10 bingung ya. Jadi ada step by step untuk ini. Oke, ada pertanyaan? Silahkan yang mau tanya, ada? Bisa ya? Bisa semua? Oke. Silahkan dicoba ya. Yang lain sudah siap ya? Ya, nanti untuk lain kita cek selalu gitu ya. Jadi ada prosedurnya ya. Pertama prosedurnya adalah kamu kerjakan, serahkan ke saya, lihat hasilnya. Kalau sudah oke, silakan praktek. Semuanya hitung menit ya, sampai menghasilkan. Nah, bagi Anda yang sudah selesai, silakan bikin laporan ya. Nanti yang lain juga mengikuti. Oke, saya kira dari saya cukup saja. Silakan Anda bisa melanjutkan job-jobnya. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi. Oke, semangat ya. Semangat ya.